Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudariku semuanya, dimanapun berada, selalu berbahagia dan di akhirat masuk surga bersama keluarga dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua ajakan, yang dua ajakan ini seringkali disampaikan ketika kita mengikuti acara dakwah, mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, mendengarkan bayan. Biasanya di awal kita diajak untuk bersyukur, sehingga jangan pernah bosan ketika kita mendengar ajakan untuk selalu bersyukur. Sebagaimana Allah tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita, bahkan nikmat itu tetap diberikan meskipun kadang kita melupakannya, meskipun kadang kita bermaksiat kepadanya. Nikmat itu tetap diberikan. Yang pertama ini, ajakan bersyukur selalu kita dengar di awal ketika kita mendengarkan tausiah, ceramah, bayan. Dan yang kedua adalah ajakan untuk bersalam sholawat atas baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang bersolawat itu bukan sekedar bersolawat, tetapi dia adalah perintah Allah, dan kita ingin menampakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kepentingan kita, bersolawat itu adalah wasilah, menjadi sebab, menjadi jalan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita amat sangat butuh akan rahmat itu. Para pemirsa dimanapun berada, sehingga kita selalu dengar dan sering mengucapkan kata Alhamdulillah sebagai wujud kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdu secara bahasa itu adalah pujian. Bentuknya berupa ucapan yang menunjukkan kebaikan orang yang dipuji itu. Tentu tujuannya adalah untuk memuliakan. Baik pujian itu karena kita mendapatkan nikmat, ataupun kita tidak mendapatkan nikmat itu karena kita memuji dia, karena dia adalah orang baik. Contoh, saya memuliakan Faiz. Kenapa saya memuliakan Faiz? Karena Faiz adalah orang baik. Maka saya disebut Hamid, artinya orang yang memuji. Faiz yang saya puji sebagai orang baik itu disebut Mahmud, orang yang dipuji. Ucapan Faiz orang baik itu karena ada merupakan dampak dari Faiz yang memuliakan saya. Jadi saya dimuliakan oleh Faiz, maka saya katakan Faiz itu orang baik. Jadi pujian saya kepada Faiz itu disebabkan dampak Faiz itu memuliakan saya. Ini contoh memuji karena ada nikmat yang saya terima. Contoh nikmat, contoh pujian
yang tidak berkait dengan nikmat yang saya terima. Pujian yang bukan karena kenikmatan. Saya melihat Faiz rajin sholat, orangnya baik, orangnya jujur. Saya tidak mendapatkan apa-apa dari Faiz, tapi saya memuji pujian kepada Faiz bahwa Faiz itu orangnya baik. Jadi pujian saya mengatakan Faiz orang baik itu bukan karena saya mendapatkan nikmat, tapi pujian saya ini bukan karena nikmat, tapi pujian karena Faiz itu memang orang baik. Alhamdulillah, pujian itu ada 4 macam. Yang pertama, pujian qadim. Pujian qadim ini pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada zatnya sendiri. Contohnya adalah ketika ada ayat mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah pujian qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji akan zatnya sendiri. Yang kedua, pujian qadim kepada hadis. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Itu yang dimaksud pujian qadim kepada hadis. Apakah Allah pernah memuji seseorang? Jawabannya iya. Kita lihat di dalam Quran, ketika Nabi Ayub dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Ni'mal abdu innahu awwab. Dialah Ayub, maksudnya Nabi Ayub alaihissalam, sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia sangat taat kepada Tuhannya. Ini pujian Allah kepada makhluk. Pujian Allah kepada hambanya yang bernama Nabi Ayub alaihissalam. Begitu juga ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau, maksudnya ini engkau ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Ini namanya pujian qadim kepada hadis, pujian Allah kepada makhluknya. Yang ketiga, pujian hadis kepada hadis, yaitu pujian makhluk kepada makhluk yang lainnya. Seperti tadi saya katakan, Faiz orang baik, Zaid orang jujur, Fatimah wanita solehah, dan lain-lainnya. Ini adalah pujian hadis kepada hadis, pujian makhluk terhadap makhluk. Yang keempat adalah pujian hadis kepada qadim, pujian makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini adalah pujian hadis, pujian makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut pujian hadis kepada qadim. Alhamdulillah. Begitu juga ketika kita mengucapkan Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Terus kita katakan Allah itu orang baik. Jadi kita mengatakan Allah itu orang baik, ini adalah pujian kita makhluk memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pujian itu ada 5 rukunnya. Rukun pujian, rukun hamd. Yang pertama adalah hamid. Hamid itu orang yang memuji. Ketika saya mengucapkan Alhamdulillah, saya memuji Allah, maka saya disebut hamid. Rukun yang kedua adalah mahmud. Mahmud itu siapa? Mahmud itu sebutan orang yang dipuji. Kalau saya memuji Allah, maka Allah itu mahmud. Kalau saya memuji Faiz, Faiz itu mahmud. Jadi orang yang dipuji, pihak yang dipuji. Yang ketiga mahmud bih. Hal yang menyebabkan pujian. Mengapa pujian itu terjadi? Itu rukun yang ketiga. Yang keempat, mahmud alaih, inti lafaz pujiannya. Yang kelima adalah sigot, lafaz pujiannya. Contoh, Faiz memuliakan saya. Saya dikatakan, Faiz memuliakan saya, sehingga saya katakan Faiz itu orang baik.
Saya adalah Hamid, memuji Faiz. Faiz adalah Mahmud. Dan Faiz adalah pihak orang yang dipuji. Ilmu Faiz yang menyebabkan dia memuliakan saya itu namanya Mahmud bih. Perkataan saya Faiz orang baik itulah sighat. Jadi semua penjelasan di atas itu merupakan penjabaran makna daripada hamd. Makanya kita sering mendengar innal hamda. Sesungguhnya semua pujian itu adalah miliknya Allah. Pujian, hamd, itu menurut istilah semua aktivitas yang menumbuhkan dan menunjukkan keagungan zat yang memberi nikmat. Baik nikmat itu diberikan kepada diri kita, maupun nikmat itu diberikan kepada orang lain, dan kita menyaksikannya. Sehingga pujian ini bentuknya berupa aktivitas, keyakinan, ucapan, maupun perbuatan. Contoh lagi, Faiz melakukan amal soleh, seperti sholat, zakat, puasa, dan bertakwa kepada Allah, merasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini namanya hamd. Maka saat seseorang hamba melakukan perintah Allah, baik itu sholat, puasa, zakat, dan menjauhi larangan Allah, maka seorang hamba tersebut dinamakan hamid. Jadi ketika kita sholat, menjauhi larangan Allah, itu hamid. Sehingga harus dipahami, ketika kita sholat itu memuji, ketika kita puasa itu memuji, ketika kita berzikir itu memuji, ketika kita zakat itu memuji. Begitu juga ketika kita menjauhi judi, menjauhi riba, menjauhi zina, itu juga memuji. Jadi saat seseorang hamba itu melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang hamba tersebut dinamakan hamid, yaitu orang yang memuji kepada Tuhannya. Rasulullah Muhammad SAW, riwayatnya sangat masyhur, beliau itu sholat tahajud sampai merekah, sampai bengkak kakinya. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa melakukan seperti itu? Beliau menjawab, afala akunu abdan syakura. Tidakkah seharusnya aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Dalam jalur yang berbeda, yang bertanya ini adalah Aisyah, istrinya. Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Rasulullah yang sholat sampai merekah kakinya. Rasul menjawab, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Sehingga hamd secara istilah, syukur secara bahasa. Syukur secara istilahnya menggunakan semua anggota tubuh untuk tujuan penciptaan manusia itu diciptakan, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seluruh ketaatan kita dan seluruh aktivitas kita meninggalkan larangan Allah itu adalah bentuk daripada pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai memuji, pandai bersyukur, dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Karena di dalam Quran dikatakan, innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya kebanyakan manusia itu ingkar. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.